يسعد يا ربي والدتي، كم سهرت من أجل ليالي، ومعلمة كانت فينا تسمو بعظيم الأفعال، تسمو بعظيم الأفعال. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang nahwu atau kaidah bahasa Arab. Kita akan melanjutkan dengan membaca kitab matan al-Jurrumiyah atau matan Jurmiyah. Pada bagian yang pertama kita sudah sampai di pembahasan tentang tanda nasab. Jadi macam i'rab yang kedua atau jenis i'rab yang kedua adalah nasab. Nasab ini memiliki beberapa tanda sebagaimana dikatakan oleh penyusun kitab matan Jurmiyah ini. Walin nasbi khamsu alamat: al-fathah wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hazfun nun. Kita sudah berbicara tentang tanda nasab yang pertama, yaitu fathah. Bahwasanya fathah ini dipakai sebagai tanda nasab dalam 3 tempat. Yang pertama adalah dalam isim mufrad, ya. Kedua dalam jamak taksir. Kemudian yang ketiga adalah dalam fi'il mudhari' yang dimasuki oleh nasib, amil yang menasabkan seperti lan, ya. Nanti ada izan, dia juga menasabkan fi'il mudhari'. Ada kai, ini adalah amil-amil yang menasabkan. Jadi fathah dipakai sebagai tanda nasab dalam fi'il mudhari' yang dimasuki oleh amil nasab dan tidak bersambung huruf akhir dari fi'il mudhari' itu dengan suatu apapun. Kemudian sepertinya kita juga sudah berbicara tentang tanda nasab yang kedua, yaitu alif, di mana alif ini dipakai sebagai tanda nasab dalam al-asmaul khamsah saja, ya. Al-asmaul khamsah yaitu isim yang berjumlah 5 yang sudah kita sebutkan, ya, pada bagian pertama dari video pembahasan membaca kitab matan Jurmiyah ini, ya, yaitu asmaul khamsah ini adalah akhuka, ada abuka yang artinya bapakmu, akhuka artinya saudaramu, ada hamuka, kemudian fuka, dan zumalin. Ya, zumalin artinya yang memiliki harta. Fuka mulutmu, akhuka saudaramu, abuka bapakmu, hamuka iparmu. Ini adalah al asmaul khamsah, isim yang 5, tanda nasab isim yang 5 ini adalah alif, ya. Contohnya dalam kalimat misalnya, ya dicontohkan di sini oleh muallif atau pengarang kitab ini. Contohnya adalah, ya, ra'aitu abaka. Ini contohnya, ya. Ra'aitu abaka wa akhaka. Nanti bisa juga disambung lagi wa wafaka wa hamaka wa zamalin. Ya, ini adalah al-asmaul khamsah yang dalam keadaan nasab. Tanda nasabnya lihat di sini adalah alif. Ya, tanda nasabnya adalah alif. Nah, sekarang kita akan
memasuki tanda nasab yang ketiga, ya, yaitu al-kasrah, kasrah, ya, kasrah. Jadi sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya bahwa kasroh ini sebenarnya adalah tanda asli dari jar atau khofat. Tapi kasroh ini juga bisa menjadi, ya, tanda nasab. Ya, ternyata kasroh ini bisa menjadi tanda nasab. Kapan kasroh ini dipakai sebagai tanda nasab? Ya, Mu'allif rahimahullah mengatakan wa ammal kasratu fatakunu alamatan lin nasbi fi jam'il muannatsis salim. Ya. Adapun kasrah maka dia menjadi tanda nasab, ya, pada jamak muannas salim. Jadi hanya pada satu tempat saja, yaitu jamak muannas salim. Contohnya jamak muannas salim yang dalam keadaan nasab, misalnya kita mengatakan ra'aitul muslimati, ra'aitu al muslimati, saya melihat orang-orang muslimah itu. Ya, di sini al muslimati dia posisinya sebagai maf'ul, atau dalam bahasa Indonesia, ya, maf'ul bih dalam bahasa Indonesia kita sebut objek. Dan maf'ul bihi itu dia selalu mansub dalam keadaan nasab, ya, dia selalu mansub. Di sini, ya, tanda nasabnya bukan fathah, ya, bukan fathah, tapi kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia adalah jamak muannas salim. Jadi kasroh dipakai sebagai tanda nasab dalam jamak muannas salim. Kemudian tanda nasab yang berikutnya setelah kasroh adalah al-ya. Ya. Mu'allif rahimahullah mengatakan wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fit tathniyati wal jam'i. Wa ammal ya'u fatakunu alamatan lin nasbi fit tathniyati wal jam'i. Jadi ya menjadi tanda nasab pada tasniyah atau yang disebut dengan musanna, isim yang menunjukkan arti dua, ya, pada tasniyah atau musanna, ya, musanna. Dan yang kedua, yakni sebagai tanda nasab juga dalam jamak. Maksud jamak di sini adalah jamak muzakkar salim, jam'ul muzakkaris salim, dalam jamak muzakkar salim, ya, dipakai sebagai tanda nasab. Sehingga kita bisa katakan, kita bisa simpulkan bahwa ya dipakai sebagai tanda nasab pada dua tempat, ya. Ya ini dipakai sebagai tanda nasab pada dua tempat. Yang pertama musanna, ya, musanna, dan yang kedua adalah jamak muzakkar salim, jam'ul muzakkaris salim, ya, jamak muzakkar salim. Sekali lagi, ya dipakai sebagai tanda nasab pada dua tempat. Yang pertama pada isim musanna, isim yang menunjukkan arti dua, dan pada jamak muzakkar salim. Sekarang kita mau mencontohkan. Kita contohkan dalam kalimat. Untuk yang musanna, contohnya misalnya kita mengatakan ra'aitu at-talibaini, aku melihat dua siswa itu, ya, talibaini.
Di sini at-talibaini posisinya adalah maf'ulun bih atau objek. Ya, posisinya adalah maf'ulun bihi, objek. Dan maf'ulun bihi itu dia selalu nasab atau mansub. Dia selalu mansub. Di sini kenapa tanda nasabnya adalah bukan fathah, ya, tapi ya, tanda nasabnya di sini, ya, jadi at-talibaini. Asalnya dia kan at-talibani, ya. Tanda nasabnya berupa ya yang sukun ini, ya, karena dia adalah musanna. Dia musanna. Ya. Contoh untuk yang jamak muzakkar salim. Contoh untuk jamak muzakkar salim, ra'aitul muslimina. Ra'aitu al-muslimina. Ra'aitul muslimina. Ya. Di sini sama, ya. Al-muslimina juga maf'ulun bih. Maf'ulun bihi, dan dia selalu mansub kalau maf'ulun bihi, ya. Tanda nasabnya apa? Ya. Di sini tanda nasabnya mengapa? Karena dia jamak muzakkar salim, ya. Jadi nanti ketika kita mengi'rab, ya, ketika kita disuruh i'rab ini, maka ketika kita mengi'rab al-muslimin, kita mengatakan al-muslimina maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'ul muzakkaris salimu. Ya, al-muslimina maf'ulun bihi, al-muslimin adalah maf'ulun bih, objek, mansubun dia itu nasab, ya, wa alamatu nasbihi, dan tanda nasabnya, ya, al-ya adalah ya, li'annahu karena dia itu, ya, al-muslimin itu, li'annahu jam'ul muzakkar salim, karena dia adalah jamak muzakkar salim. Kemudian kita akan beralih ke tanda nasab yang berikutnya, ya, tanda nasab yang berikutnya yaitu hazfun nun, ya, yaitu hazfun nun. Wa amma hazfun nun fayakunu alamatan lin nasbi fil af'alil khamsah allati raf'uha bisabatin nun, ya, allati raf'uha bisabatin nun. Adapun hazfun nun, membuang nun, dia menjadi tanda nasab, ya, pada al-af'alul khamsah. Ini sudah kita pelajari, sudah kita bahas dulu tentang al-af'alul khamsah, ya, yaitu taf'aluna, yaf'aluna, taf'alani, yaf'alani, dan taf'alina. Taf'alina ini disebut dengan al-af'alul khamsah. Kita sudah menyebut tentang al-af'alul khamsah ini dulu di bagian 1 ketika membahas tentang tanda rofa untuk al-af'alul khamsah ini, di mana tanda rofanya adalah nun, ya. Sekarang tanda nasabnya adalah membuang nun ini, ya, membuang nun ini, itu tanda nasabnya, ya. Contohnya kita akan contohkan memakai fi'il yazhabu. Fi'il yazhabu. Yazhabuna,
ila suq. Ya. At-tullab yazhabuna ila suq. Ini dia masih ropa ini. Yazhabuna ila suq. Ya, siswa-siswa itu adalah pergi ke pasar. Kita taruhkan amil yang menasobkan di depan yazhabuna ini, yaitu lan misalnya. At-tullab lan yazhabu ila suq. Begitu jadinya, ya. Lan yazhabu ila suq. Lihat di sini nunnya sudah kita buang, nun yang ini, ya. Ditaruhkan alif di sini. Alif ini nanti kita akan bahas di edisi yang lebih advance kalau kita sudah lama belajar nahu. Jadi alif ini fungsinya adalah untuk membedakan wawu yang domir dan wawu atop, ya. Yang jelas di sini, ya, yazhabu dia adalah mansub, tanda nasabnya adalah buang nun, hazfun nun, ya. Kenapa tanda nasabnya hazfun nun bukan fathah? Karena dia adalah minal af'alil khamsah, termasuk fiil yang 5. Ya. Jadi saya ulang di sini kata muallif, wa amma hazfun nun fayakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsah. Adapun hazfun nun, membuang nun, itu adalah tanda nasab untuk al-af'alul khamsah, fiil yang 5, allati yang raf'uha yang dirofakkan bisabatin nun, dengan, ya, menaruh nun, dengan adanya nun. Itu sudah kita bahas dulu bahwa al-af'alul khamsah rafa'nya itu memakai, ya, nun, ya, yazhabuna di sini. Alhamdulillah kita sudah selesai di pembahasan i'rab yang kedua, yaitu an-nasbu. Sekarang kita akan membahas i'rab yang ketiga, yaitu al-khafdu atau al-jarru, ya. Al-khafdu atau al-jarru. Kita akan baca kitab Matan Jurmiyah tentang al-khafdu atau al-jarru ini. Walil khafdi salasu alamatin. Walil khafdi salasu alamatin. Untuk khafat atau jar itu memiliki, ya, 3 tanda. Ya, ini ada salah cetak sepertinya. Ya, lanjutnya ke sini. Ya. Al-kasratu wal ya'u wal fathah. Yang 3 itu apa saja? Yang pertama adalah kasrah, ya, yang kedua adalah ya, dan yang ketiga adalah fathah. Ini tanda khafat atau tanda jar, ya. Dimana sudah kita sebutkan dahulu di video yang pertama bahwa tanda asli dari jar atau khafat ini adalah kasrah. Kasrah ini bisa digantikan oleh dua tanda, yaitu ya dan fathah, ya, bisa digantikan oleh ya dan fathah. Kita akan membahas satu persatu tanda khafat atau jar ini, ya. Kita akan mulai dari kasrah. Fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Ya, fa'amal kasratu fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi'a. Adapun kasrah maka dia menjadi tanda khafat atau tanda jar pada 3 tempat. Ya, pada 3 tempat. Apa saja yang 3 itu? Yang pertama dalam al-ismil fil ismil mufradil munsharib, pada isim mufrad yang munsharib. Nah, ini ada istilah baru, ya. Kita sudah sering menyebut al-ismul mufradu, isim yang mufrad, isim yang menunjukkan arti satu atau tunggal. Sekarang ada istilah baru, yaitu munsharib dalam isim mufrad yang munsharib. Munsharib itu artinya, ya, isim yang boleh bertanwin,
ya, isim yang boleh bertanwin. Karena nanti ada isim ya yang dia tidak boleh bertanwin walaupun tidak dimasuki oleh alif lam. Contoh ya, contoh kata masobih, masobihu. Masobihu ini artinya lampu-lampu ya. Masobihu ini artinya lampu-lampu. Contoh yang lain, mawadhi'u. Ini juga dia ya disebut dengan ghairu munsharif, tidak boleh bertanwin. Ya. Sudah saya katakan dulu kalau ada sebuah isim yang dia nggak ada alif lamnya, ya nggak ada alif lamnya kayak gini, dia harus tanwin. Tapi ini kenapa dia tidak tanwin? Karena dia termasuk isim, kata benda yang ghairu munsharif, tidak boleh bertanwin. Ya, ada pembahasan khusus nanti di dalam kitab Matan Jurmiyah ini tentang isim ghairu munsharif. Ya, nanti kita akan pelajari lebih jauh lagi tentang isim ghairu munsharif ini. Ya, ada banyak macamnya, ada banyak sebab. Ya, sehingga sebuah isim itu menjadi ghairu munsharif, tidak boleh bertanwin. Ya, di antara sebab-sebab itu adalah yang saya contohkan di sini. Jika isim itu ya timbangannya adalah mafa'il atau mafa'il, timbangannya mafa'il atau mafa'il. Kalau masobih ini kan timbangannya mafa'il, kalau mawadhi ini kan timbangannya ya mafa'il. Ya, contoh yang lain sangat banyak sekali. Ya, contoh yang mafa'il ini misalnya sangat banyak sekali, misalnya masajid, madaris, ya, makatib ya, dan lain sebagainya. Itu semua ghairu munsharif, tidak boleh bertanwin ya. Kalau yang mafa'il ini contohnya masobih, mafatih ya, dan lain sebagainya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang isim ghairu munsharif. Nah, di sini yang tanda jarnya adalah kasroh adalah isim mufrad yang munsharif, isim mufrad yang bukan ghairu munsharif, isim mufrad yang munsharif, isim mufrad yang boleh bertanwin. Ya, kita akan contohkan sedikit di sini ya. Isim mufrad yang munsharif yang dia dalam keadaan khafat atau jar. Ya, kita contohkan misalnya kita katakan al-kitabu alal maktabi, alal maktabi, al-kitabu alal maktabi. Ya, coba ditebak di sini mana yang isim mufrad, mana isim mufrad yang majrur atau khafat. Jawabannya adalah al-maktabi. Ya. Kalau ditanya kenapa dia majrur di sini, karena ada amil yang membuat dia jadi majrur, yaitu salah satu huruf jar ini, yaitu ala. Apa tanda jarnya? Kasroh. Kenapa kasroh? Karena dia isim mufrad dan dia juga munsharif, boleh bertanwin kalau dia tidak ada alif lamnya, maktabun begitu. Kemudian yang kedua, kasroh dipakai sebagai tanda jar juga pada jamak ya. Jamak di sini maksudnya jamak taksir ya, jamak taksir, jamak taksir. Jamak taksir ya. Contohnya kita akan contohkan al-kutubu alal makatib. Alal makatibi. Di sini makatibi ini adalah jamak taksir. Ya.
tanda jarnya adalah kasroh. Kenapa dia kasroh? Ya, kenapa dia berbaris kasroh atau kenapa dia jar? Karena ada amil yang memajrurkan, yaitu salah satu huruf jar di sini adalah ala. Ya, mohon maaf saya tidak lihat di sini sudah ada tulisan jam'it taksir al munsharib. Ya, ada jamak taksir yang munsharib. Ya, jamak taksir yang munsharib, yang boleh bertanwin juga. Ya, jamak taksir yang munsharib yang boleh bertanwin. Tadi contohnya sudah saya sebutkan, al kutubu alal makatibi. Ya, atau contoh yang lain, al aqlamu, ya, fil haqaib. Al aqlamu fil haqaib. Al aqlamu fil haqaib. Ya, al-aqlamu fil haqaib. Pulpen itu ada di dalam tas. Tas jamak, al-haqaib jamak dari hakibah yang artinya tas. Ya, fil haqaibi. Yang berikutnya, ya, yang ketiga ini, kasrah juga dipakai sebagai tanda nasab dalam jamak muannas salim. Dalam jamak muannas salim. Contohnya misalnya salamtu alal muslimati. Alal muslimati. Ya, mohon maaf penulisannya agak terganggu sedikit. Ya, salamtu alal muslimati. Saya mengucapkan salam kepada kaum muslimat itu. Di sini tanda jarnya adalah kasroh muslimat ini. Ya, dia majrur dengan kasroh. Kalau ditanya kenapa dia majrur, jawabannya karena ada amil yang membuat dia jar, yaitu salah satu huruf jar di sini yaitu ala. Kemudian sekarang tanda nasab, tanda jar yang kedua yaitu ya. Tanda jar yang kedua yaitu ya. Ya, wa ammal ya'u, adapun ya fatakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadhi. Adapun ya maka dia menjadi tanda khafat, tanda jar pada 3 tempat. Ya. Yang pertama fil asma'il khamsah. Kemudian yang kedua fit tasniyah, dalam isim musanna. Yang ketiga dalam jamak muzakkar salim maksudnya di sini. Ya. Kita akan beri contoh masing-masing dari 3 jenis isim yang jadi tanda jarnya adalah ya ini. Yang pertama dalam asmaul khamsah. Ya. Jadi asmaul khamsah tanda khopat atau tanda jarnya adalah ya. Contohnya misalnya kayak tadi, salamtu ala abika. Salamtu ala abika. Aku mengucap salam kepada bapakmu. Di sini lihat abika. Ya. Tanda jarnya ya adalah ya. Kenapa ya bukan kasroh? Karena dia adalah termasuk asmaul khamsah. Ya, maka nanti ketika kita mengi'rab disuruh ngi'rab misalnya oleh guru kita, i'rab kata abika, maka kita menjawab abika, abi majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al ya li'annahu minal asma'il khamsah. Kata abi ya adalah majrurun bi ala, dia itu majrur disebabkan oleh ala ini. Wa alamatu jarri, tanda jarnya adalah ya. Ya, kenapa ya? Li'annahu, karena dia itu, karena kata abi itu ya
minal asma'il khamsah, termasuk al asmaul khamsah. Sedangkan kaf di sini nanti ya posisinya sebagai mudhafun ilaih. Sekarang contoh untuk tasniyah musanna ya. Tanda jarnya adalah ya. Contohnya misalnya salam tu ala at-talibaini. Ya, salam tu ala at-talibaini. Saya mengucap salam kepada dua siswa itu. Di sini at-talibaini ya majrur. Ya. Tanda jarnya adalah ya. Limaza? Kenapa? Karena dia li'annahu musanna, karena dia musanna. Oleh karena itu kalau kita mengi'rabnya kita mengatakan at-talibaini majrurun bi ala. Majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al-ya. Ya, wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu musanna. Ya. Li'annahu musanna. Ya, kalau kita menjawab kayak gitu ketika disuruh i'rab, ya insyaallah kita akan ya dikasih jempol oleh guru kita. Kita akan dikatakan mumtaz. Ya, bagus jawabannya. Kemudian yang berikutnya nomor 3 ya juga dipakai sebagai tanda nasab dalam jamak muzakkar salim. Contohnya salamtu alal muslimin. Salamtu alal muslimin. Di sini al muslimin majrur karena ada ala di depannya. Tanda jarnya adalah ya. Kenapa harus ya? Karena dia jamak muzakkar salim. Li'annahu jam'ul muzakkaris salim. Al muslimina majrurun bi ala wa alamatu jarrihi ya al ya li'annahu jam'ul muzakkaris salimun. Li'annahu jam'ul muzakkaris salimu. Kemudian kita akan lanjut ke tanda jar yang terakhir yaitu fathah. Ya. Wa ammal fathatu, adapun fathah fatakunu alamatan lil khabdi fil ismi alladhi la yansarib. Adapun fathah maka dia menjadi tanda jar, tanda khafat pada isim yang ghairu munsharif, pada isim yang tidak bertanwin yang sudah kita singgung tadi. Fil ismi alladzi la yansharif, dalam isim yang tidak boleh bertanwin. Ya. Nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi tentang isim yang nggak boleh bertanwin ini ya. Namun kita cukupkan sekarang dengan mengasih contoh saja. Contohnya jalasa Muhammadun ala maqa'id. Ya, jalasa Muhammadun ya ala maqa'ida. Ya. Loh, ini kan dia majrur. Ya, kenapa dia tidak berbaris kasrah maqa'idi begitu? Ya, kenapa dia baris fathah? Jawabannya karena dia ini adalah isim yang tidak boleh bertanwin. Oleh karena itu tanda jarnya adalah fathah. Ya. Tanda jarnya adalah fathah. Kita akan memasuki i'rab jenis yang keempat yaitu jazm. Ya.
muallif rahimahullah mengatakan walil jazmi alamatan. Jazm itu memiliki dua tanda. Ya. Dua tanda, yaitu yang pertama adalah sukun, yang kedua adalah al-hazfu. Jazm memiliki dua tanda, sukun dan al-hazfu. Ya. Al-hazfu artinya membuang, menghapus. Ya. Nanti al-hazfu ini, ya, saya akan sedikit memberi penjelasan tambahan yang tidak ada dalam matan jurmiyah ini. Al-hazfu ini nanti dibagi menjadi dua. Ya. Ada hazfu harfil illah, membuang huruf illah, dan ada juga hazfun nun, membuang nun. Ya. Sebentar lagi saya akan sebutkan atau jelaskan tentang hal ini. Jadi jazm intinya memiliki dua tanda. Yang pertama sukun, yang kedua adalah al-hazfu, menghapus huruf. Ya. Kita akan mulai membahas tanda yang pertama. Fa amma sukun fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari' as-sahihil akhir. Adapun sukun maka dia menjadi tanda jazm dalam fi'il mudhari' yang huruf akhirnya adalah huruf yang sehat. Nah, siapa yang masih ingat dulu kita sudah sebut tentang huruf sakit. Ya, apa saja huruf sakit itu? Huruf sakit itu ada 3, ya, alif, waw, ya. Jika ada fi'il atau kata kerja yang diakhiri oleh salah satu dari huruf sakit ini, ya, oleh alif, baik alifnya lurus atau bengkok, ya, oleh waw atau ya, maka dia disebut fi'il yang huruf akhirnya adalah huruf sakit. Nah, di sini, ya, kalau fi'il itu diakhiri oleh huruf yang sehat, bukan huruf sakit, maka tanda jazmnya nanti sukun. Ya. Bagaimana kalau diakhiri oleh huruf yang sakit, maka bukan sukun nanti tanda jazmnya. Ya. Bukan sukun, tanda yang berikutnya. Ya. Sabar, kita akan sampai ke sana. Ya. Contohnya di sini yang fi'il mudhari' yang huruf akhirnya adalah huruf sehat, ya. Misalnya yang dalam keadaan jazm, lam azhab, lam azhab ila suq, lam azhab ila suq. Nah, di sini azhab ini merupakan fi'il mudhari'. Huruf akhirnya huruf sehat atau sakit? Sehat, karena ba. Oleh karena itu dia tanda jazmnya adalah sukun. Kalau ada yang nanya kenapa dia jazm, karena ada amil yang membuat dia harus jazm, yaitu lam di sini. Lam azhab ila suq. Ya. Ya, jelas insyaallah. Sekarang tanda jazm yang kedua, wa ammal hazfu fayakunu alamatan lil jazmi, wa ammal hazfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'il mu'tallil akhir wa fil af'alil khamsati allati raf'uha bisabatin nun. Ya. Jadi sudah saya sebut tadi, ya, tentang al-hazfu yang dibagi menjadi dua. Ya, ada hazfun nun dan ada hazfu harfil illah. Saya terjemahkan dulu yang ini. Adapun membuang huruf, maka dia menjadi tanda jazm dalam fi'il mudhari' yang diakhiri oleh huruf sakit, dan wa fil af'alil khamsah allati raf'uha bisabatin nun, dan dalam fi'il yang 5 yang rofaknya memakai nun. Ya, ini sudah kita bahas al-af'alul khamsah. Mudah-mudahan kita masih ingat. Ya. Jadi al-hazfu ini dipakai sebagai tanda jazm, ya, pada dua tempat. Pada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya adalah huruf sakit dan dalam al-af'alul khamsah. Ya. Dalam af'alul khamsah. Sudah saya sebut tadi al-hazfu ini dua, ya, hazfun nun, ya, membuang nun, dan hazfu harfil illah, membuang huruf sakitnya. Ya. Sebenarnya sama dengan kalimat yang dibuat oleh
pengarang kitab Matan Jurumiyah ini di sini, tapi saya ingin lebih menyederhanakan supaya kita gampang mengingat ya. Jadi hazfun nun dipakai sebagai tanda jazm dalam af'alul khamsah ini ya. Dalam af'alul khamsah. Mohon maaf saya ulangi penulisannya. Jadi hazfun nun ya. Hazfun nun menjadi tanda nasab dalam al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah ya. Adapun hazfu harfil illah maka dia dipakai sebagai tanda nasab dalam fi'il mudhari' ya, ini ya, fi'il mudhari' yang huruf akhirnya adalah ya huruf sakit. Sekarang kita akan contohkan ya. Hazfun nun contohnya ya dalam af'alul khamsah, misalnya ya at-tullab lam yazhabu, at-tullabu lam yazhabu ila suq, lam yazhabu ila suq, lam yazhabu ila suq ya. Di sini yazhabu merupakan af'alul khamsah, dia jazm. Kenapa jazm? Karena dia ada lam di sini. Tanda jazmnya adalah membuang nun ya, nunnya ini dihapus ya. Kenapa tanda jazmnya adalah membuang nun? Karena dia termasuk al-af'alul khamsah ya, karena dia termasuk al-af'alul khamsah. Sekarang yang contoh untuk tanda jazm berupa hazfu harfil illah, yang dipakai sebagai tanda jazm ya berupa hazfu harfil illah ini pada fi'il mudhari' yang diakhiri oleh huruf sakit. Contohnya lam lam yamshi ya, lam yamshi, lam yamshi Muhammad ilal madrasati. Muhammad gak pernah jalan ke sekolah ya. Lam yamshi Muhammad ilal madrasati. Mana di sini fi'il mudhari' yang diakhiri oleh huruf sakit? Kata yamshi ya. Yamshi ini asalnya begini, yamshi ya, ada ya, yamshi ya, ada ya di sini, huruf sakitnya ya ya. Nah sekarang ada lam di sini, berarti dia harus majzum, harus jazm ya. Jazmnya adalah membuang ya ini, membuang huruf illah ini, ya ini ya. Jadi makanya dibilang tadi bahwa tanda jazm pada fi'il mudhari' yang huruf akhirnya adalah huruf illah adalah dengan membuang ya, membuang ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang mau ditanyakan yang kurang jelas ya, silahkan bisa komen di kolom komentar video ini. Insya Allah segera akan kami berikan jawaban jika ada pertanyaan. Kita cukupkan sampai di sini, kita lanjut di video berikutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.